Auditor Pengadilan Militer 102 Medan menjatuhkan tuntutan 2 tahun penjara terhadap Fadly Sitepu yang melakukan pemerasan terhadap mantan pacarnya yakni AN dengan menggunakan rekaman video call seks atau VCS. Pantauan wartawan kami, terdakwa Fadly hadir dalam sidang tersebut. Tuntutan dibacakan Auditor Mayor Teki pada Selasa 10 Oktober 10 Februari 2026 sore, segera pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, Anugrah Nasution. Selamat siang rekan Anugrah, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, Tribuners. Nah, memang semalam pengadilan militer Medan menjatuhkan atau menuntut seorang anggota TNI bernama Fadly Sitepu yang merupakan anggota TNI yang bertugas di Kodam 1 Bukit Barisan atas dugaan pemerasan dan undang-undang IT, di mana semalam Fadly dijerat oleh dua pasal sekaligus. Yang pertama pasal tentang pemerasan dan yang kedua pasal undang-undang IT. Nah, ini kasus ini bermula ketika Fadly ini bertemu dengan seorang wanita yang ada di Kota Medan. Kemudian keduanya terlibat hubungan asmara dan atas iming-iming atau rayuan oleh terdakwa ini, kemudian seorang wanita ini yang merupakan mantan kekasihnya kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri, dan kemudian hubungan itu berlanjut sehingga adanya eh, video video call yang menunjukkan kegiatan eh, hubungan suami istri, ya, yang kemudian hal itu direkam oleh terdakwa, yang kemudian rekaman tersebut dalam bentuk video tersebut yang direkam melalui handphonenya kemudian dijadikan alat atau dijadikan eh, sebagai awal pemulaan, yaitu melakukan tindakan pemerasan begitu. Jadi Iraka memang semalam dijelaskan oleh auditor pengadilan militer Medan oleh Mayor Teki. Hal ini bermula ketika keduanya berkenalan sekitar tahun 2022 lalu, kemudian saling eh, berhubungan atau menjalin hubungan sampai akhirnya terdakwa ini melakukan hubungan dewasa melalui aplikasi WhatsApp, yaitu video. Kemudian melalui video call ini kemudian yang direkam oleh terdakwa, video-video ini kemudian dijadikan alat untuk melakukan pemerasan terhadap korban, sehingga korban ini merasa terancam eh, hak atau martabatnya oleh kelakuan terdakwa ini, di mana terdakwa menggunakan video ini untuk meminta sejumlah uang kepada korban, yang diperkirakan jumlahnya itu sekitar 30 juta. Nah, dari proses ini semua awalnya memang korban ini tidak berniat untuk melaporkan terdakwa, namun karena terdakwa melakukan permintaan sejumlah uang dan sampai menyebarkan video tersebut kepada dua rekannya, kemudian melalui akun media sosial, yaitu dalam Instagram. Kemudian kedua rekannya ini mengirimkan video tersebut ke dalam pesan korban melalui Instagram dan meminta uang dengan dalih menyampaikan kalau tidak diberikan begitu, ya, maka video tersebut akan diviralkan begitu. Nah, beranjak dari situ kemudian korban ini yang berinisial MA ini melaporkan kepada keluarga, di mana pada saat pelaporan kepada keluarga dia sudah mengeluarkan sejumlah uang, ya, sekitar 30 juta, di mana uang 30 juta itu termasuk hutang dan juga uang yang diminta secara paksa melalui eh, ancaman menyebarkan video, ya, video mereka gitu, eh, yang akhirnya membuat korban MA ini mau memberikan sejumlah uang. Namun karena korban ini terus menerus dimintain uang, kemudian dia tidak tahan dan terus diancam akan menyebarkan video ini, kemudian korban
bersama keluarga melaporkan peristiwa ini ke eh, polisi militer yang ada di Kota Medan. Nah, dari proses dari persidangan semalam sudah dibacakan tuntutan terhadap terdakwa, ya ini dijerat oleh pasal pemerasan dan undang-undang IT dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan hukuman. Dan juga semalam auditor menyampaikan permintaan kepada hakim agar terdakwa ini agar diberhentikan atau dipecat sebagai anggota TNI. Nah, memang persidangan belum sampai ke agenda putusan karena memang masih ada 2 persidangan lagi, yaitu persidangan pertama dalam mendengarkan bantahan atau perlawanan dari terdakwa yang semalam disampaikan oleh majelis hakim akan berlangsung pada tanggal 2 Maret, maksud saya 2 Maret 2026 nantinya, dan kemudian nanti akan masuk ke dalam agenda tuntutan yang akan dibacakan oleh Majelis Pengadilan Militer 01 Medan. Begitu ya, Raka. Baik, terima kasih rekan Anugrah Nasution dari Tribun Medan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya. Baik. Sudah siap Pak Polisi? Siap. Kita dari Dinas Militer. Ya. Dan kemudian jadi terdakwa itu 368 ayat 1 KUHP junto pasal 4 Pidana pokok penjara selama 2 tahun dan pidana denda senilai 100 juta rupiah subsidi pidana penjara selama 3 bulan. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CPI TNI yang tertera. Mohon pula agar barang bukti berupa surat 59 halaman minus bukti transfer dari Bank Mandiri bersama Amanah dan SK pada Bank BD bersama terdakwa 1 halaman minus bukti transfer dari Bank Mandiri bersama selesai. tadi nomor itu mohon agar terdakwa dijatuhi apa? 2 tahun penjara dan dipecat dari dinas kemudian. Ya, pidana pokok, pidana penjara selama 2 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.